Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Ahmad Nur Musafa dengan NIM 23060190071, kelas Tadris IPA 6D, mata kuliah Praktikum Mikrobiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi, yaitu pengamatan jamur. Nah, di situ ada biodata saya. Kemudian pembahasan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah tujuan, kemudian landasan teori, kemudian cara kerja, alat dan bahan, kemudian hasil idealnya, dan ada juga video praktikum. Untuk yang pertama, yaitu tujuan. Mahasiswa mampu mengenal berbagai macam spesies serta ciri-ciri dan taksonomi dari fungi, yaitu jamur tempe, jamur nasi, dan jamur roti. Kemudian lanjut ke landasan teori. Fungi atau cendawan adalah organisme heterotofik. Mereka memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Bila mereka hidup dari benda organik mati yang terlarut, mereka disebut saprofit. Saprofit menghancurkan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang kompleks, menguraikannya menjadi zat-zat kimia yang lebih sederhana, yang kemudian dikembalikan ke dalam tanah dan selanjutnya meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian lanjut kepada bahan yang akan kita teliti, yaitu jamur. Jamur merupakan organisme yang mirip tumbuhan, tetapi tidak memiliki klorofil. Dalam klasifikasi sistem 3 kingdom, jamur atau fungi itu dikelompokkan sendiri, terlepas dari kelompok plantae atau tumbuhan, karena jamur tidak dapat berfotosintesis dan dinding selnya bukan dari selulosa. Lanjut. Kemudian jamur hidup tersebar dan terdapat di tanah, air, vegetasi, badan hewan, makanan, di bangunan, bahkan ada yang di tubuh manusia. Jamur dapat tumbuh dan berkembang pada kelembaban dan pada suhu yang tinggi. Kemudian saat ini di Indonesia ini diperkirakan terdapat 4.250 sampai 12.000 jenis jamur. Banyak sekali ya. Kemudian ciri-ciri jamur secara umum. Ciri-cirinya yang pertama itu tidak berklorofil. Kemudian umumnya dinding sel tersusun atas zat kitin. Nah, ini yang membedakan, ini yang menjadi salah satu kalau jamur ini lebih dekat dengan kingdom Animalia. Nah, kemudian jamur hidup di tempat yang lembab, ya kan? Terus memiliki hifa dan tidak memiliki hifa. Kemudian mampu beradaptasi secara cuaca buruk, ya. Cuaca buruk dia masih bisa beradaptasi. Kemudian perkembangbiakannya vegetatif dan generatif. Cadangan makanannya berbentuk glikogen. Terus inti sel eukariotik terdiri dari sedikit atau banyak sel dan menghasilkan spora. Kemudian secara reproduksi jamur, secara alamiah itu cendawan atau fungi jamur itu berkembang biak dengan berbagai cara, baik secara aseksual dengan pembelahan, penguncupan atau pembentukan spora. Dapat pula dengan seksual dengan peleburan nukleus dari dua sel induknya. Kemudian pada pembelahan, suatu sel membagi diri menjadi bentuk dua sel anak yang serupa. Pada penguncupan itu semua sel anak tubuh dari penonjolan kecil pada sel inangnya. Kemudian adapun ini siklus reproduksi jamur. Di sini kita bisa lihat ada reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara seksual. Nah, siklusnya bisa dilihat teman-teman di situ, dimulai dari yang aseksual itu spora membentuk konidia, kemudian meselium, terus kemudian spora, dan inilah hifa. Hifa ini merupakan bagian penyusun dari jamur. Jadi jamur itu tersusun dari hifa-hifa tersebut. Kemudian pembahasan tentang spora aseksual yang berfungsi untuk menyebarkan spesies dibentuk dalam jumlah besar. Macam spora aseksual. Jadi spora aseksual itu yang berfungsi untuk menyebarkan spesies dibentuk dalam jumlah besar. Ini yang pertama A, ini Conidiospora atau Conidium. Conidium yang kecil dan bersel satu disebut Microconidium, dan Conidium yang besar
lagi bersel banyak dinamakan Macromanoidium, dan Conidium dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa tadi, ya kan. Terus ada juga Sporangiospora atau spora bersel satu ini terbentuk di dalam kantung yang disebut sporangium di ujung hifa khusus atau sporangiospor. Nah, sporangiospora yang motil atau motilitasnya itu disebabkan oleh adanya flagellum. Kemudian ada juga oidium atau orthospora. Nah, spora bersel satu ini terbentuk karena terputusnya sel-sel hifa. Kemudian ada juga chlamydospora atau spora bersel satu yang berdinding tebal ini sangat resisten terhadap keadaan yang buruk. Terbentuk dari sel-sel hifa somatik. Kemudian ada juga blastospora, tunas atau kuncup pada sel-sel hamil disebut blastospora. Lanjut, ini merupakan gambar jamur mikroskopis dari tadi spora-spora tadi. Ada zoospora, terus Deconidia, terus Spongispora, terus Chlamydiospora, ya kan. Gambarnya seperti ini, ada yang bertepuk tangan, terus ini diperbesar menggunakan mikroskop ya. Lanjut pada spora seksual. Nah, spora seksual yang dihasilkan dari peleburan dua nukleus atau terbentuk lebih jarang, lebih kemudian dan dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan spora aseksual. Juga hanya terbentuk dalam keadaan tertentu. Ada beberapa tipe spora seksual. Yang pertama, ascospora atau spora bersel satu. Ini terbentuk di dalam pundi atau kantung yang dinamakan ascus. Biasanya terdapat 8 ascospora di dalam setiap akus. Kemudian basidiospora atau spora bersel satu. Ini terbentuk di atas struktur berbentuk ganda yang dinamakan basidium. Kemudian zigospora. Zigospora adalah spora berdinding tebal yang terbentuk apabila ujung-ujung dua hifa yang secara seksual serasi. Disebut juga gametangia pada beberapa cendawan melebur. Kemudian ada juga oospora. Spora ini terbentuk dalam struktur betina khusus yang disebut oogonium atau pembuahan telur atau oosfer oleh gamet jantan yang terbentuk di dalam antheridium menghasilkan oospora. Dalam setiap oogonium itu dapat ada satu atau beberapa oosfer. Kemudian ini merupakan gambar dari spora tadi ya, spora seksual. Ini ada ascus yang mengandung ascospora gitu. Terus ini gambar dari basidium, kemudian ada juga gametangia tadi. Terus oospora. Nah, bisa dilihat ya teman-teman dalam gambar itu secara mikroskopisnya seperti itu. Kemudian perlu diketahui spora aseksual dan seksual itu dapat dikitari oleh struktur pelindung yang sangat terorganisasi yang disebut tubuh buah. Nah, tubuh buah aseksual diantaranya ialah Acerofulus dan Pycnidium. Kemudian tubuh buah seksual yang umum itu disebut Perithecium dan Opotecium. Lanjut. Kemudian ini teman-teman, dalam peranan jamur dalam kehidupan itu ada yang menguntungkan dan merugikan. Nah, contoh-contohnya itu yang pertama ini dalam bidang industri makanan dan minuman. Contoh yang menguntungkan ada Rhizopus oryzae yaitu jamur tempe, kemudian Saccharomyces itu pada tape, alkohol, roti, kemudian Saccharomyces ovale itu pada tempe juga, alkohol, roti sama, Saccharomyces sake itu jamur yang ada pada sake. Terus ada Aspergillus, banyak ini, ada dua ini ya pada pembuatan kecap dan ada juga yang untuk tape. Kemudian ada Penicillium, ada dua contoh juga. Yang pertama untuk pembuatan keju dan untuk sama, tapi cuman beda pada jenisnya ini. Kemudian yang terakhir itu ada Variella, itu jamur merang ya teman-teman. Mesti teman-teman pernah lihat jamur merang ya. Kemudian pada bidang kedokteran ini ada juga
Penicillium notatum itu untuk antibiotik, kemudian Penicillium chrysogenium genum untuk antibiotik juga. Itu ada 2 jenis jamur ini buat antibiotik semua ya teman-teman. Kemudian ada juga di bidang pertanian, ini jamur untuk mengembalikan kesuburan tanah sebagai organisasi pengurai. Jadi kalau ada jamur di sawah itu juga ya banyak. Kalau lagi musim ya di sawah itu sering kali kita menjumpai jamur-jamur. Biasanya itu musim lembab itu berarti setelah musim penghujan menuju musim panas ya. Itu saya sering sekali cari jamur di sawah ya. Jadi teman-teman bisa mencari. Kemudian adapun ini yang merugikan teman-teman pada manusia, contohnya Aspergillus nidulans atau ada lagi Aspergillus niger. Ini keduanya ini menyebabkan penyakit pada telinga atau ophthalmosis. Terus ada penyakit kulit dermatomycosis ada juga ini. Terus ada juga pada hewan. Pada hewan ini Aspergillus fumigatus ini menyebabkan penyakit paru-paru burung. Wah, ada juga. Kemudian pada tanaman, ya, Phytophthora infestan atau penyakit pada kentang. Ya kan, biasanya yang kentang itu di dataran tinggi itu ini ada penyakitnya juga dari jamur. Kemudian ada juga ini penyakit jamur yang dapat menghasilkan racun, teman-teman. Ini yang menghasilkan flaktosin atau ada juga bacillus yang dapat merusak sel darah merah. Ya, ternyata jamur itu ada yang juga beracun, ada juga yang bisa dikonsumsi. Jadi kalau kalian pergi ke sawah atau mungkin ke mana menemukan jamur-jamur itu harus diketahui dulu itu jamur apa gitu, bisa dimakan atau enggak, karena sebagian besar jamur itu beracun dan tidak bisa dikonsumsi, teman-teman. Kemudian kita akan melakukan percobaan pada kita akan ini mengidentifikasi jamur, ya kan, dari alat dan bahannya. Yang pertama alat itu ada pipet, mikroskop, deck glass, terus objek glass, tisu, terus jarum pentul. Kemudian ada bahannya itu mungkin preparat alami, jamur tempe, jamur nasi, jamur roti, dan ada juga air sebagai pembantu. Kemudian cara kerjanya, silahkan yang pertama itu sterilkan alat atau menyeterilkan alat. Kemudian mengambil sedikit miselium jamur dari salah satu makanan, ya kan? Ada 3 tadi, nasi, roti, kemudian tempe. Kemudian meletakkan pada objek gelas yang sebelumnya telah ditetesi air. Kemudian menutup dengan deck glass dan jangan sampai terbentuk gelembung udara. Kalau ada udara ini nggak bisa terlihat ya. Kemudian mengamati dengan mikroskop dengan perbesaran sedang. Jadi mungkin perbesaran 40 kali lipat ya. Kemudian mengamati dan menggambar hasil pengamatan dan sebut bagian yang tampak. Kemudian mengklasifikasikannya. Kemudian melakukan kegiatan tersebut di atas pada semua jamur dari makanan tersebut. Ada 3 ya tadi teman-teman. Kemudian ini merupakan data pengamatan dari hasil penelitian tadi, ya kan? Seperti ini teman-teman, ada preparat alami sebentar jamur apa gitu, dominan, gendomnya apa, divisio apa, kelas apa, ordo, famili apa, spesies apa. Terus nanti ada gambarnya seperti apa. Terus di sampingnya adalah deskripsi. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi ada yang pertama itu jamur pada tempe atau Rhizopus oryzae ya. Adapun dilihat di situ jamur pada tempe itu dominannya eukariota, kemudian kingdomnya masih fungi. Bisa dibaca ya teman-teman. Saya agak kesusahan dalam melafatkannya, tapi nggak apa-apa, masih bisa dibaca. Kemudian ada gambar, ini gambar pertama sesmian dan gambar pembanding yang sudah terlihat. Adapun deskripsinya itu bisa dijelaskan, yaitu terdiri dari meselium yang lebat serta hifa yang memiliki inti banyak, ya kan, terus menghasilkan rizoid yang berfungsi untuk berpegangan pada substrat, terus mempunyai meselium 3 tipe, soltol, rizoid, spora, dan menempel pada substrat, kebanyakan menempel pada tempe. Terus ada juga heterotop karena tidak memiliki klorofil. Terus ini perkembangbiakannya itu secara aseksual dengan spora yang menghasilkan oleh sporium dan hasil akhir menghasilkan aplanospora, dan seksual dengan konjugasi penggabungan gen. Kemudian ada juga ini yang pada pengamatan jamur pada nasi,
Nah, di situ bisa dilihat itu adalah gambar dari jamur nasi ya. Kalau nasi itu didiamkan secara lama tidak masak tuh lama-lama dia akan tumbuh jamur. Nah, jamurnya yang tampak itu mungkin seperti itu teman-teman. Warnanya oranye, oranye ada yang hitam dan banyak. Terus di situ setelah diperbesar menggunakan mikroskop, setelah diamati, ini menggunakan perbesaran sekitar 40 kali lipat ya. Kemudian dalam jamur ini tubuh ada yang uniselular dan ada yang multiselular. Terus bersifat vegetatif, ada juga generatif, bisa dibaca ya teman-teman. Di situ adalah hasil dari penelitian tentang jamur pada nasi atau Aspergillus oryzae. Lanjut, yang terakhir ini adalah jamur pada roti atau mucor mucedo atau Saccharomyces cerevisiae. Nah, kan? Oke, ini dalam jamur yang roti itu beda-beda ya bentuk apa warnanya aja itu sangat berbeda sekali ya teman-teman ya. Bisa dilihat kalau di roti itu ada yang agak hijau itu warnanya ya. Dan itu menunjukkan bahwa sangat bermacam-macam sekali jenis jamur itu, bahkan sampai antara ribuan jenis itu yang ada di Indonesia sendiri, ini masih di Indonesia. Dan pada roti itu sendiri bisa dilihat hasil deskripsinya itu terdiri dari miselium staiva yang memiliki inti banyak, terus menghasilkan rizoid, kemudian dalam bisa keluar benang-benang tegak dengan sporium pada ujungnya. Kemudian hidup di tempat-tempat yang lembab dan makanan serta substrat lainnya. Nah, Angiospermid pada kotoran hewan dan substrat lainnya. Kemudian bersifat heterotrof. Adapun ini perkembangbiakannya secara aseksual dan dilakukan dan menghasilkan aplonospora. Ya kan? Seksual dilakukan oleh gametogeogami yang menghasilkan zoospora. Itu merupakan pengamatan dari jamur yang ada pada roti tadi. Dari gambaran dalam praktikum nanti yang akan diamati itu adalah seperti ini teman-teman, yang seperti yang sudah dilakukan pada praktikum ini. Kemudian terima kasih, itu adalah presentasi kali ini tentang pengamatan jamur. Dilanjut nanti akan saya tampilkan sebuah video. Terima kasih, bila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan dikirim ke WA Group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.